masjid ba'diha bisawdi ba'din au bisukunin. Saat mengucapkan harokat, hindarilah berkurang atau lebih atau berubah. Ingat ya, harokat nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak boleh berubah. Kalau fathah ya fathah, jangan sampai setengah fathah. Kalau satu ya satu, jangan sampai satu setengah, jangan sampai setengah. Lebur satu bunyi dengan yang lainnya atau menyukunkan tanpa tak pada tempatnya. Ini kata Imam Atibi ya. Sudah 500 tahun yang lalu sudah mengingatkan. Semua itu ternyata tidak lepas dari perintah ayat Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Itu apa? Baca Al-Quran dengan tartil yang utuh. Kalau bahasanya Maisuro, bacalah Al-Quran dengan kualitas tartil yang unggul atau yang optimal. Di dalam terjemahan Al-Quran yang diberikan oleh Kementerian Agama, terjemahannya berbunyi baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah ini menjadi masalah. Karena kata perlahan-lahan itu asumsinya adalah bisa jadi durasi, tempo, atau suara, kekerasan suara. Kalau artinya adalah tempo, ini akan menjadi masalah. Warattilil Qur'ana tartila. Yang punya makna perlahan kan dua berarti kan, karena rotil dan tartila itu satu akar kata dari kata rottala. Rottala yurattilu tartilan. Rotil itu amar, tartila itu masdar. Rotil baca Al-Quran dengan perlahan, tartila seperlahan-lahannya. Kalau diartikan, itu kan perintah. Perintah Al-Quran itu untuk konteks ini adalah wajib, fardu ain ya, wajib. Jadi kalau orang tidak membaca dengan perlahan, maka dia berdosa otomatis. Masalahnya perlahannya seperti apa? Kalau dia durasi, kalau orang membacakan perintahnya seperlahan-lahannya. Kalau orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu perlahan nggak? Bismillahirrahmanirrahim, itu perlahan nggak? Kan seperlahan-lahannya. Ngopi dulu. Baru perlahan beneran itu. Nah ini akhirnya nggak bisa dinalar. Tidak mungkin ilmu tidak bisa dinalar ya. Ini karena ilmu harus bisa dinalar. Itu berarti makna perlahan ini makna lugawi, makna bahasa, tidak bisa diambil. Oh berarti yang masuk adalah suaranya. Kalau perlahan dia diartikan suara, maka semakin tidak terdengar suara pembaca Al-Quran semakin bagus. Jadi kalau lomba MTQ panggil yang paling diem dialah yang menang ya. Kenapa? Mengamalkan warattil Qur'ana tartila. Semakin tidak ada suaranya, semakin bagus. Sama-sama nggak bisa dinalar, nggak masuk. Supaya bisa dinalar gimana? Kita orang Indonesia tidak mendapatkan Al-Quran langsung kita. Lewat Nabi aja enggak. Kita dapat Al-Quran itu dari guru kita. Ya. Guru kita dari gurunya lagi. Maka kita harus membaca tafsir, harus belajar pada guru kita. Apa kata guru kita? Kata beliau mengutip pendapat ulama-ulama sebelumnya yang kemudian puncaknya kepada tafsir Sayyidina Ali mengatakan bahwa makna tartil adalah apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa? Ini ya. Sama dengan edisi ini. Kata tartil satu nama dua makna. Yang pertama tempo baca kaitannya, dua terkait kualitas bacaan, harus cermat juga coba perhatikan. Jadi tartil punya dua makna, ada makna lugawi, ada makna istilahi. Makna istilahi itu yang makna tafsir tadi itu. Untuk makna bahasa nggak bisa digunakan di dalam konteks ini. Untuk makna istilahinya ini yang kita gunakan. Apa makna istilahinya? Kata tartil adalah bacaan adalah bentuk masdar dari fi'il madi rottala yang secara terminologi bahasa berarti telah membaca. Terkait makna lengkapnya ada beberapa perbedaan pendapat ya, tergantung konteks kalimatnya. Ada yang bermakna membaca secara perlahan agar tampak jelas bunyinya. Ada yang bermakna membaca dengan cara melakukannya. Jika dilihat di dalam beberapa kamus Indo itu seperti
Jamul Ain, Tajul Arus, Lisanul Arab, Rindu itu. Tebel-tebel 10 jilid gitu. Kalian mungkin membaca dari hidup sampai mati nggak selesai itu. Saking banyaknya. Ngapain ngatamin kamus ya? Hataman kamus. Jika dilihat di misalnya di dalam kitab lain Sunan Al-Khalil Al-Ahmad Al-Fardi, kata ini temuan dalam kata entry rotala dengan subentry ar-rotalu yang berarti tansiku syai' sesuatu yang tersusun rapi. Jadi tartil itu rotala itu sesuatu yang tersusun rapi, indah, namanya tartil. Di dalam lisan Arab kata tartil ditemukan dalam entry tartilul qiraah, itu yang bermakna atani fiha wa tamahul wa tabyinul huruf wal harakat tasbihan bitsalri al murattal. Perlahan-lahan dan mempertegas bunyi huruf serta harokatnya sesuai dengan struktur huruf yang dibaca. Di dalam Ujam Al-Wasit yang disusun oleh tim dari Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah di Mesir, kata ini temukan pada entry rottala yang bermakna sesuatu yang tersusun rapi. Asai nasaqahu wa nazamahu wal kalamu ahsanu ta'lifuhu wujudu wal kalamu ahsanu ta'lifihi wujudu Allah bacanya apa ini ya? Wajudu tilawatihi ahsanu ta'lifihi wajudu tilawatihi. Sesuatu yang tersusun rapi atau bagus dan indah bacaannya ya. Meskipun disampaikan dalam redaksi yang berbeda, definisi-definisi dalam kamus tersebut terlihat memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu bacaan yang bagus dan tersusun rapi. Tentu saja jika hal ini dikaitkan dengan Al-Quran, bacaan yang bagus dan yang tersusun rapi itu adalah bacaan yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang secara panjang lebar telah dibahas oleh para ulama tajwid. Nah, kata tartil memiliki padanan kata muradif, yaitu tilawah dan qiraah. Hanya saja penggunaan kata ini dalam disiplin ilmu Al-Quran ada perbedaan. Apa bedanya? Nanti kalian ada adanya. Apa bedanya tartil, qiraah dan tilawah? Ayo, yang bisa saya kasih jus sama. Apa bedanya? Ayo. Bedanya tilawah, qiraah dan tartil. Tilawatul Quran, qiraatul Quran atau tartil Quran, ayo. Ya jangan ngarang Neng, lihat. Cari informasi. Oke, nggak usah dicari, lihat di sini aja. Ya. Menurut Mufti Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah, kata qiraah memiliki makna yang lebih umum daripada tilawah. Menurut Syekh Ali Jum'ah ya. Qiraah berarti membaca yang dilakukan dengan suara atau tanpa suara. Membaca kita gini. Qiraah. Inna auhayna ilaika kama qiraah. Jadi pakai suara, enggak pakai suara itu qiraah. Sedangkan tilawah membaca harus dengan suara. Jadi kalau tilawah itu harus pakai suara. Kalau qiraah bisa menurut Syekh Ali Jum'ah ya. Sementara itu tartil bermakna mengucapkan huruf dasar makhraj dan sifatnya. Kalau tartil khusus tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, yaitu membaca Al-Qur'an sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Baru tartil. Kalau qiraah membaca secara umum, baca pakai hati, baca pakai pikiran, baca pakai suara, namanya qiraah. Kalau tilawah harus bersuara. Maka musabaqah tilawatil Quran, MTQ, bukan musabaqah qiraatul Quran, bukan MTQ. Tapi MTQ. Karena dia harus ada suara. Kalau MTQ, dia boleh gini aja. Kan qiraah. Diam-diaman kan. Maka dia pakainya musabaqah tilawatil Quran. Tapi kalau tartil wajib tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf menurut Syekh Ali Jum'ah. Tapi ada juga pendapat lain ya, meskipun tidak bertentangan, ada yang berbeda. Syekh Fadli As-Samra'i mengatakan bahwa qiraah adalah istilah yang digunakan untuk satu kata atau satu huruf.
tilawah untuk 2 kata atau lebih. Sedangkan tartil adalah istilah untuk membaca secara teratur sesuai ketentuan tajwid dengan cara memenuhi hak-hak huruf. Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Sahal Al-Askari di dalam Al-Furuk Al-Lughawiyah. Silakan kalian merujuk kemana, yang penting ada yang dirujuk. Tidak boleh ngarang sendiri. Karena yang mengatakan ini pakar, boleh dirujuk. Yang jelas, dari kedua pendapat ini, terkait makna tartil sama, tidak ada perbedaan. Yang beda hanya qiraah dan tilawah. Kalau saya lebih setuju, saya Jum'ah ya. Qiraah itu umum, membaca secara umum, yang kemudian lahir istiqra kan, istiqra penelitian kan. Kalau tilawah itu harus bisaut, dengan harus ada bunyinya. Tapi kalau tartil khusus untuk Al-Quran. Makna tartil yang terdapat dalam Quran, Sayyidina Ali telah menyebutkan tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, sadar waqaf juga sadar baca huruf. Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan makna tartil yang terdapat dalam ayat tersebut. Ibnu Jarir Al-Tabari, tafsir At-Tabari ya, ini tafsir tua, menafsirkan ayat ini dengan ungkapan wa bayanal Qur'an idza qara'ahu tabyinan wa tarsilu fihi tarsulan. Perjelas wa bayyin al-Qur'ana idza qara'ahu tabyinan ya. Wa bayyin al-Qur'ana idza qara'ahu tabyina wa tarsil fihi tarsulan. Perjelas bacaan ketika engkau membacanya dengan sejelas-jelasnya dan bacalah secara perlahan atau tidak tergesa-gesa. Titik tekan pada tafsir At-Tabari ini adalah kejelasan dalam bacaan. Agar bacaan menjadi jelas, maka cara membacanya jangan tergesa-gesa. Para ulama tajwid kemudian membuat ketentuan tingkat kecepatan membaca Al-Quran, yaitu ada hadar sangat cepat, tatwir cepat, tartil sedang, dan tahqiq lambat. Semua bacaan itu harus dalam bingkai tartil yang berarti huruf-hurufnya dibaca dengan jelas dan tepat. Jadi selama hurufnya masih terdengar oleh telinga, maka kategorinya masuk tartil. Mau itu hadar, tapi kalau udah nggak terdengar, nah itu nggak masuk ya. Tapi huruf ini selama masih terdengar oleh telinga kita, masih di kategori tartil ya. Ceto, apa ceto itu? Mahfad dan sifatnya terpenuhi, itu masih kategorinya tartil. Nah, para ulama terus memilah, ada hadar, ada takbir, ada tartil, ada tahqiq. Semua harus dalam bingkai tartil. Jadi tartil ada dua tadi ya, ada tartil tempo, ada tartil secara kualitas. Meskipun terjadi perbedaan dalam mengungkapkan makna tartil, penjelasan para ulama tafsir memiliki tujuan yang sama, yakni membaca Al-Quran secara tepat bagaimana ayat-ayat itu diturunkan. Hal ini bersesuaian dengan tafsir Sayyidina Ali yang menyatakan bahwa kata tartil yang terdapat dalam ayat tersebut bermakna tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Ya. Kalau saya menyebutkan tartil, kalian menyebutnya tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Ya. Tartil sampai hafal. Udah hafal ya? Artinya apa? Tajwidul huruf, membaca tajwid atau menajwidkan huruf-hurufnya, huruf Al-Quran maksudnya, dan mengetahui hal ihwal, waqaf, dan ibtidah. Jadi kata al-wukuf itu bukan hanya cara berhenti, tapi juga cara memulai. Jadi kata al-wukuf itu namanya alnya lihat di sini, al-waqf wal ibtidah. Karena kajian ilmu waqaf itu al-waqf wal ibtidah, berhenti dan memulai. Kenapa tidak al-ibtidah wal waqf? Kok al-waqf wal ibtidah? Kalau ditanya, kenapa nama ilmunya itu wakaf ibtidah bukan ibtidah wakaf? Nanti ada orang iseng nanya kayak gitu, ada. Pulang pergi apa pergi pulang? Ayo. Ini sama, wakaf ibtidah atau tidak wakaf? Nah, kenapa wakaf tidak? Kan orang membaca dulu baru berhenti.
Berhenti dulu baru memulai. Berhenti itu karena dia berjalan lalu berhenti atau nggak melakukan apa-apa tiba-tiba berhenti. Nah, berarti memulai dulu atau berhenti dulu. Berarti harusnya tidak wakaf. Nah, ini masalahnya. Kenapa namanya al-waqf wal tidak wakaf dulu? Karena yang punya masalah itu wakaf dulu, bukan tidak dulu. Ketika mulai nggak ada masalah, waktu berhenti baru ada masalah. Berhentinya bener apa enggak ya? Karena berhentinya pun ada masalah, mulai kembali juga ada masalah. Maka disebutnya al-waqf wal tidak, bukan al-tidak wal waqfu. Itu alasan para ulama wakaf tidak. Itu dibahas ya di kitab al-waqf tidak itu dijelaskan. Sampai kayak gitu. Kenapa namanya al-waqf wal tidak, bukan al-tidak wal waqfu? Jadi penting ya, kalau selama ini kita belajar wakaf tidak itu hanya wakafnya saja. Contohnya gini, kita tahu berhenti tapi nggak tahu cara memulai. Wakaf hasan bagus nggak? Tapi memulai setelah wakaf hasan bagus nggak? Nggak. Umumnya qobi. Jadi wakaf hasan itu cara kalau dia berhenti harus mengulang, tidak melanjutkan. Contohnya alhamdulillah. Hasan wakafnya. Rabbil alamin tidaknya qobi. Kok tiba-tiba majrur, enggak ada huruf jarnya kok majrur. Maka kalau mau memulai harus mengulang alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harus benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hasan wakafnya. Ghairil maghdubi, qobih tidaknya. Maka harus mengulang. Kalau nggak kuat nafasnya, ya nggak selesai-selesai. Maka kalau nggak kuat nafas, milih namanya darurat nanti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi etikanya demikian ya, maka nanti ketika wakaf tidak itu bahasanya di fasohah dan adab. Kalau di penilaian yang itu ada fasohah dan adab. Namanya adab tilawah. Ketika membaca Al-Quran. Jadi harus kalau tahu cara berhenti juga harus tahu cara memulai. Kalau ada tidak qobi, ada wakaf qobi, ada tidak yang qobi. Ada wakaf hasan, ada tidak yang hasan nama. Maka ilmunya al-waqf wal tidak. Jangan seperti waktu kita kecil. Kita kecil kan sering ya, coba-coba naik pohon nggak bisa turun. Bisa naik nggak bisa turun. Ada yang pernah ngalamin itu? Kalau nggak pernah berarti kalian nggak pernah kecil. Atau nggak pernah nakal naik-naik gitu ya. Kecilnya apa namanya lempeng aja di kasur. Itu gedenya baru keliling kemana-mana ya. Jadi masa nakal yang terlambat gitu ya. Kalau mau nakal sebelum balik ya, biar nggak ada dosanya. Kalau balik ini nakal dosa mulu. Makanya kalau ada anak kecil nakal biarkan saja sampai dia bosen nakalnya. Insya Allah setelah balik dia nggak akan nakal. Tapi kalau anak kecil belum balik nggak nakal, itu bahaya itu. Gedenya itu pasti bahasanya itu tambung. Wis angel tuturane itu. Ya anak kecil itu harus nakal ya. Anak kecil-kecil itu harus supaya apa? Masa kecilnya itu dihabiskan nakal. Tapi kalian yang terlambat nakal, udah nggak usah nyoba-nyoba ya. Ya udah anggap aja bersyukur ya, nggak pernah nakal bersyukur. Wah, saya belum pernah nakal jangan, nggak usah. Biasanya kalau nakal itu kakinya, tangannya, kepalanya bocel semua ya, luka-luka. Karena suka naik-naik itu. Sayyidina Ali adalah kalangan pemuda yang pertama kali masuk Islam, ya. Sepupu Nabi, anak angkat Nabi, menantu Nabi.
Nabi SAW pernah menyebutnya sebagai babul ilmi, yaitu pintu ilmu. Sabda Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu atau gerbangnya. Sayyidina Ali juga merupakan salah satu sahabat yang mendapat kabar gembira tentang masuknya beliau ke dalam surga, ya al-mubasysyiruna bil jannah. Orang-orang yang mendapat kabar gembira dengan surga ya. Jadi kapasitas Sayyidina Ali sebagai menafsirkan Al-Quran sangat otoritatif lah, bisa dipercaya. Yang mengatakan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Yang di rumah atau udah sambil tidur seperti dongeng ini. Yang baru gabung mau bertanya? Gak ada. Ada chat. Sudah Ustaz. Apa ini? Ya, silakan. Ustaz Gori, silakan ya. Dibuka chatnya itu. Pakai ketik, pakai suara boleh, pakai suara, pakai ketik boleh. Pakai suara aja supaya jelas. Ya. Masalah. Ya Ustaz, silakan. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya bertanya mungkin agak ke apa namanya Pak? Pertanyaan dari peserta online juga sih Pak sebenarnya dari kelas Manado. Pertanyaannya kata tusko Pak, kalimat tusko kan ada ya Pak ya, rosemnya. Ya. Tusko itu, nah di situ kan harokatnya kan fathah berdiri ya Pak. Ya. Nah jadi kalau kaitannya dengan huruf mat yang tidak ada rosamnya, nah di situ jawabannya yang mana Pak gitu? Apakah di situ huruf mat yang ada rosamnya, yang disebut rosamnya di situ adalah bentuk ya tadi, ataukah dia itu termasuk tidak ada rosamnya? Nah gitu. Pertanyaannya seperti itu. Oh ya. Ya. Oh iya, baik. Tergantung mushafnya ya. Mushaf apa namanya? Mushafnya itu mushaf Madinah atau mushaf standar Indonesia. Tapi itu huruf matnya ada rosamnya. Tapi rosamnya alif yang ditulis dengan ya. Jadi huruf matnya itu ditulis dengan alifnya ditulis dengan ya. Bukan nggak ada rosamnya, itu ada. Kalau tanda baca fathah berdiri, alif kecil itu kan hanya tanda baca. Tapi yang jelas dia ada rosamnya. Rosamnya berupa ya itu. Jadi alif yang tertulis dengan ya. Maka di sajak tadi kan ada kan alif dan waw, alif ya itu bisa dipertukarkan. Huruf mat itu bisa dipertukarkan posisinya. Kadang waw menjadi alif, ya. Contohnya sholata, zakata itu pakainya waw. Itu ada rosamnya enggak? Ada, apa rosamnya? Ya waw, huruf mat, huruf alif tapi tulisannya dengan waw. Tusko demikian, huruf mat, alif tapi tulisnya dengan ya. Jadi ada rosamnya dia. Rosamnya berupa alif ya. Berupa ya. Oke baik Pak, berarti poinnya di situ tergantung rosamnya, gitu. Kemudian jawabannya adalah ada rosamnya. Ya.
Kemudian rosem di situ alif yang tertulis dengan ya. Ya. Nah, begitu. Kemudian bentuk tanda itu kaitannya hanya dengan bentuk tanda baca gitu ya Pak? Tanda baca ya, nggak ada kaitan dengan rosem itu tanda baca. Ya baik Pak. Kemarin memang kita gantung jawabannya dan mohon peluangan waktu, nanti ada kesempatan kita bertanya. Nah, insya Allah nanti akan kita minta jawaban gitu. Oke, Pak, baik, terima kasih banyak. Ya. Itu kan ada di sajak tajwid nomor berapa itu? Alif pauya bisa dipertukarkan itu. Coba cek dalam berapa ini? Mumpung hujan silakan bertanya ya. Mau hujan, mau pulang di mana hujan ini? Ya Pak, di halaman 35 poin nomor 63. Musyilatul kalimah ya Pak? Ya, coba baca. Dari langsung. Alif waw ya kadang dipertukarkan, itu adalah kaidah penulisan. Misal kata Musa juga as-sholata, tetap bergurulah meski sudah bisa. Kan Musa sholata itu kan itu contoh. Alif waw ya itu kadang dipertukarkan. Itu kaidah penulisan di dalam huruf itu seperti itu ya. Musa as-sholata itu huruf matnya berupa ada as-sholata. Contohnya gini pertanyaan, as-sholata ada bacaan panjang, pasti ada huruf mat. Huruf matnya berupa apa? Alif. Kenapa alif menjadi huruf mat? Karena semua huruf mat. Alifnya mana? Itu mana? Itu kan waw. Iya, alif yang ditulis dengan waw. Kan nggak ada rosimnya. Rosimnya ada, tapi tulis dengan waw. Musa juga demikian. Musa ada bacaan panjang, pasti ada huruf mat. Hurufnya berapa apa? Alif. Kenapa alif menjadi huruf mat? Karena sebelumnya ada harokat fathah. Alifnya mana? Itu berupa huruf ya, alif yang ditulis dengan ya. Maka alif waw ya kadang dipertukarkan. Itu adalah kaidah penulisan. Yang terpenting terakhir, tetap bergurulah meski sudah sah. Ya, baik Pak. Berarti izin lagi Pak. Berarti penjelasan dengan kaitan alif yang kadang ditulis dengan huruf waw, alif yang kadang ditulis dengan huruf ya, ini masuk berarti ke sini ya Pak? Alif, itu hamzah ya? Itu hamzah lain lagi Pak? Ya, hamzah lain lagi nanti. Oh iya. Berarti hampir sama ya? Iya, hamzah alif itu kan ya itu juga kan. Itu juga ya. Iya. Bedanya hamzah dan alif itu kalau hamzah itu terima harokat, kalau alif tidak terima harokat. Oh iya. Ya. Baik Pak, alhamdulillah dapat ini. Adin, apa kabar dari Jogja? Aduh, Adin lama nggak ketemu ini. Mau bertanya boleh? Ya, monggo. Boleh. Lama sekali ya, monggo. Untuk Wah, suaranya kecil Pak. Coba didekatkan mic-nya. saya pakai ini. Belum kedengaran? Ya, terdengar. Atau sambil diketik boleh. Hilang Pak suaranya Pak. Halo. Ya, halo, silakan. Ya, untuk Maaf, hilang lagi Pak suaranya. hilang lagi ya? Iya, itu jelas. Ya. Ya.
Oke. Nadanya Ustaz Rashid, nadanya itu kan tadi apa paten itu enggak, kan saya juga ngajarkan itu pakai yang pakai nada yang yang kebuati. Tanya bahatahu syakhsun sakat nafas. Boleh enggak? Nadanya pakai, yang penting masuk lah namanya nada. Yang penting ya makanya kayak sudah terlanjur kan, sudah ada mungkin ada musik-musiknya gitu. Iya. Boleh Pak Adin, silakan dikreasi aja mau nada pakai, asal jangan dangdut ya. Ya oke Ustaz, sehat selalu. Ya sama-sama Pak, aduh kangen nih lama, berapa tahun ya nggak ada lagi job ke Jogja nih. Kapan deh main Jogja? Mampir ya. Beritahulah calling. Gimana? Udah selesai dokternya? Alhamdulillah sudah. Jadi bahas Baghdadi? Jadi dong. Aduh, ini disertasi Baghdadi. Jadi Pak Adin ini dulu beliau ikut pelatihan Baghdadi seminggu, nginep di camp di Mondok Baghdadi, betul beliau ya, luar biasa. Akhirnya sampai disertasinya tentang Baghdadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rashid, ini berkahnya ya bisa ya masih istiqomah lah, mohon doanya istiqomah tetap Baghdadi lah yang saya coba. Ya, alhamdulillah Wadin, silakan dikembangkan, bisa diperkaya lagi, nambah lagu-lagu lagi nggak masalah ya. Ya. Monggo. Salam Pak Adin ya. Ya, waalaikumsalam ya, insyaallah. Yang lain silakan. Febra apa? Enggak ada pertanyaan. Masih mencoba connect. Ya, silakan. Ya. Ya satu sholat. Ya, satu sholat ya. Satu bacaan sebenarnya ya. Biasanya kalau di masih rakaat pertama kedua itu masih bisa beda kan. Satu bacaan. Kalau udah ini kan udah terjeda gerakan kan dalam satu bacaan itu. Jadi bacaan itu dianggap putus kalau udah ada jeda yang terlalu lama. Biasanya jeda minum aja udah beda. Paling jeda rakaat. Kan satu majelis itu tidak ada jeda yang di luar bacaan. Kalau sudah ada jeda di luar bacaan, itu tidak lagi kategorinya satu majelis. Contohnya saya lagi baca Al-Quran, terus ngobrol-ngobrol dulu, itu udah ada jeda berarti. Satu rakaat kan dijeda oleh ruku, sujud, ya udah beda majelis kan. Yang biasanya kalau kita mendengar orang baca lagi imam dalam satu rakaat itu mulai kenceng terus pelan atau pelan terus kenceng itu yang itu yang nggak pas. Tapi kalau udah beda rakaat kan beda, apalagi beda salam kan, beda lagi. Hamzah. Ya, karena singkatan dari iwadon anit tanwin. Badul hamzati kemarin apa istilahnya? Mengganti hamzah dengan biharfi maddin ya, badul hamzati biharfi maddin. Jadi singkatan dari kata itu. Ya, dari iwadon anit tanwin, pengganti
tanwin ya. Kalau badal itu badul hamzati mengganti hamzah dengan biharfil madhi dengan huruf mat. Itu penggalan. Jadi istilah-istilah di dalam tajwid rata-rata penggalan ya. Kayak harokat dari harokatul isbah, qabdon au baston. Iwat iwaton alit tamyin. Rata-rata itu penggalan. Nanti di belakang ada penjelasan. Yang lain? Saya mau nanya. Ayo, tajwid artinya membaguskan bacaan. Ayo kita selesaikan. Ini karena masih hujan ya. Tajwid artinya mustahaknya adalah sifat arido marot dan lazimah ibarat fondasi, tanpanya bangunan tidak mungkin jadi. Sifat arido bangunan ke atasnya kuat apabila kokoh fondasinya. Terus apa ini? Ya, mana? Ya, silakan. Di dalam sini mana? Hah? Udin. Apa, Din? Mana nggak jadi? Oh iya, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Ya, silakan. Saya dulu pernah ada yang nanya. Nah, tadi kan sempat kebetulan menyinggung sedikit mengenai wakaf tidak. Nah, itu ada yang pernah nanya, kan kebanyakan kalau orang yang nggak paham kayak bahasa Arab atau nggak paham nahwu sorot dan lain-lain, kadang kalau di tengah-tengah ayat yang panjang bingung gimana untuk berhenti yang tepat gitu, biar nggak jadi wakaf yang salah atau wakaf yang kurang baik gitu. Apakah ada tips trik gitu? Apa tanda-tanda wakaf yang baik gitu, atau harus memang benar-benar harus belajar bahasa Arab artinya dan nahwu sorofnya itu? Ya, bagus ya pertanyaannya ya, karena memang wakaf tidak itu kan yang panjang-panjang kadang nggak ada tanda bacanya. Ya tentu saja, apalagi imam ya, kayak maksudnya kan imam hanya panjang, ya harus dilatih dulu, dicek dulu ayat ini pas nggak wakaf tidaknya itu. Nggak boleh spontanitas ya, kalau spontanitas mungkin akan masalah. Tapi nanti kalau kita sudah terbiasa itu ada daug namanya, daug itu sensitivitas ya. Kita merasa ini kayaknya nggak pas deh. Contohnya fiil dan fa'il itu jangan dipisah, mudhof ilaih jangan dipisah, huruf jar dan majrurnya jangan dipisah gitu kan. Itu harus bisa dipahami ya. Tapi yang bagi benar tadi yang nggak ngerti bahasa Arab yang nggak bisa secara spontan, maka idealnya para imam atau kita mau mengajar itu kalau tidak mengerti bahasa Arab dipelajari dulu. Nanti pada titik tertentu daug yang akan berbicara kita akan menjadi sensitif dulu, udah ngerti ini kayaknya nggak pas. Biasanya kayak gitu ya. Asal kita sering ngaji itu biasanya akan terasa sendiri. Kalau wakaf tidak pada tempatnya itu rasanya nggak enak. Biasanya seperti itu Mas Udin ya. Untuk sementara ya kita menggunakan tanda wakaf. Tapi kalau terlalu panjang itu yang susah. Kadang susahnya itu maju kena mundur kena. Mulai dari sini nggak pas, berhenti di sini nggak pas. Ada yang modelnya kayak gitu. Ya larinya ke darurat, irori. Ya kalau udah nggak bisa gimana lagi? Itu Mas Udin ya. Baik, terima kasih.
Sudah. Jadi tajwid itu artinya apa? Nah, tajwid itu secara lugawi, secara bahasa itu membaguskan. Tajwid jawada ya tajwidan. Makanya ada qiraat mujawwad. Ada qiraat murattal. Mujawwad itu yang pakai ngagom. Sebenarnya qiraat mujawwad karena memperindah. Jadi jawada itu arti tajwid itu artinya membaguskan secara bahasa. Tapi secara istilah adalah iqa'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu, yaitu memenuhi hak dan mustahak setiap huruf. Jadi huruf itu punya hak dan mustahak yang harus dipenuhi. Kalau nggak terpenuhi hak mustahaknya, maka huruf tidak terbaca secara tepat. Kalau ingin mengucapkan huruf secara tepat, maka hak dan mustahaknya harus terpenuhi. Dan yang dikaji secara detail hanya di Al-Quran ya, di lain itu mungkin ada juga tapi tidak punya konsekuensi hukum, hanya terkait keindahan saja. Tapi kalau Al-Quran punya konsekuensi hukum itu, maka dipelajari secara detail. Hakul huruf apa? Yaitu makhrajnya, mustahaknya makhraj dan sifat lazimahnya, dan mustahaknya ahkamu hurufnya atau sifat aridatnya. Maka kalau ingin membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, penuhi hak-haknya. Ada orang baca dengan tajwid tapi tidak memenuhi hak hurufnya, enggak berarti. Kenapa? Karena yang disebut dengan tajwid itu memenuhi hak dan mustahak huruf. Saya udah bertajwid tapi saya belum bisa makhrajnya. Ya belum berarti. Namanya bertajwid ya harus makhraj dan sifat, baik lazimah maupun arido. Kalau enggak, ya berarti tidak bertajwid. Kalau membaca Al-Quran tidak bertajwid, berarti tidak membaca Al-Quran secara tartil. Kalau tidak membaca Al-Quran secara tartil, berarti melanggar auzid alaihi warattil Qur'an tartila. Melanggar perintah Al-Quran berarti apa? Berarti ya kata Ibnu Jazari, wal ahdu bit tajwidi hatmun lazim wa man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asim. Ya dosa. Banyak ya kita orang yang mencemooh orang belajar tajwid banyak. Biasanya mufasir yang setengah mufasir mencemooh orang belajar tajwid. Orang belajar Al-Quran kan untuk dipahami. Kenapa kita harus menghabiskan waktu hanya untuk cara baca? Yang penting kan pemahamannya. Susah jawabnya gimana kira-kira? Kalau ada orang bicara seperti itu, kita jawabnya seperti apa? Tanya, cara memahami auzid alaihi warattil Qur'an tartila itu apa? Itu aja. Itu cukup satu ayat. Memahami kan untuk diamalkan. Setelah paham enggak diamalkan. Itu kan bertajwid kan mengamalkan pemahaman terhadap satu ayat itu aja. Jadi membaca Al-Quran itu untuk dipahami dan diamalkan. Kalau hanya untuk paham nggak diamalkan, ya nggak usah paham, ngapain paham kalau nggak diamalkan. Jadi justru bertajwid itu dalam rangka mengamalkan perintah Al-Quran, karena kita paham terhadap perintah itu. Karena kita akan ketemu orang yang ada seperti nanti mengkritik orang belajar tajwid. Padahal orang belajar tajwid itu dalam rangka mengamalkan perintah Al-Quran. Satu, yang kedua, Al-Quran itu tidak semua terkait dengan makna. Nun, apa maknanya? Ada apa? Bahasa Jawa. Bukan. Qaf, apa maknanya? Gak ngerti kita. Ayat pertama bahkan alif lam. Apa maknanya? Ya, makanya tersinggung. Jadi Al-Quran itu yang kemarin kita singgung kan apa di ayat Al-Quran, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, menghafalnya dan juga bacaannya. Lawa Qur'anah ini para mufassir sebagian mengatakan ya tajwidnya itu. Ya, maka Rasulullah itu ketika membaca yang ikuti bacaan dari malaikat Jibril dari Allah, ya panjang pendeknya diikuti, temponya diikuti. Kalau di luar itu ya enggak. Kenapa terus Al-Quran di satu huruf apa artinya satu huruf gitu loh? Pahalanya 10. Apa maknanya satu huruf? Harus tidak terpisah ya. Jam'ahu wa Qur'ana wa bayana. Tiga itu kan.
summa inna alaina bayan. Nggak bisa. Maka nama Al-Quran itu ada Alkitab, Al-Quran, Az-Zikr, Al-Furqan, apalagi As-Sifa, itu semua punya pesan ya. Al-Quran itu sebagai bacaan berarti kaitannya dengan tajwid ya. Al-Furqan itu ya tafsir nanti yang membedakan antara hak dan batil. Alkitab ya tulisannya, maka kita belajar Rasul Usmani. Terus As-Sifa itu sebagai obat kita ya. Sifa umma sudur, sifa segala macam ya, penyakit dohir dan batin dan lain-lain. Jadi jangan memilah-milah lagi. Al-Quran itu utuh, bukan hanya untuk dipahami dan diamalkan, tapi untuk dibaca juga. Membaca Al-Quran bagian dari amal terhadap pemahaman Al-Quran. Ya, belajar tajwid bagian dari mengamalkan perintah Al-Quran. Ada orang mengkritik orang belajar tajwid. Aneh, biasanya yang tajwidnya bermasalah. Kayak gitu. Ya, hak tajwid hak mustahak huruf harus diberikan, hak huruf makhraj dan sifat lazimah mustahaknya adalah sifat aridoh. Ya. Allah alam shawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena hujannya nggak kunjung selesai. Kita selesaikan saja supaya hujannya itu selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah besok malam dan mudah-mudahan sebelum Ramadan berakhir kajiannya juga sudah selesai ya. Kita tutup dengan baca apa namanya? Al-Iqrar. La ilaha tulil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahim. Recording stopped.